Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat datang lagi di channel Yudi Ardianto, channel yang banyak membahas hal-hal seputar trading dan investasi di tiga bidang yang saya geluti, yaitu forex, saham, dan juga kripto. Kalau kamu punya interest yang sama dengan saya, langsung klik subscribe dan nyalakan notifikasi, karena akan ada update setiap hari di channel ini. Jangan sampai ketinggalan ya, nyalakan loncengnya juga. Hari ini saya akan membahas tiga jenis konfirmasi dalam trading agar lebih yakin dalam entry, karena entry itu ada dua, ada touch trade dan entry menggunakan konfirmasi ya. Kalau touch trade ini sedikit beresiko karena bisa saja area yang sudah kita tandai itu tertembus sebab belum ada konfirmasi. Nah, kalau pakai konfirmasi ini entry jauh lebih aman guys, walaupun kita butuh waktu lebih untuk menunggu, tapi entry-nya jauh lebih aman daripada tidak menggunakan konfirmasi. Jadi pastikan nanti kalian tonton aja video ini sampai selesai biar tahu gimana sih tiga tipe konfirmasi yang bisa kita gunakan dalam trading. Tapi sebelum itu guys, untuk kalian yang bingung cari broker atau ingin pindah broker ya, ini ada broker forex rekomendasi yang sudah terregulasi Bapepti, jadi resmi ya. Kalau kita trading di broker resmi itu gimana sih rasanya? Pasti lebih tenang ya guys ya, karena dana kita insya Allah aman, dan kalau ada kendala itu bisa dengan mudah menyelesaikannya karena mereka ada kantornya di Indonesia guys ya. Jadi ini broker legal ya, sudah diizinkan beroperasi di Indonesia. Pengalaman dari MIFX ini tidak main-main guys, karena sudah 22 tahun berkiprah sebagai broker forex di Indonesia. Nah, sekaligus MIFX ini akan menjadi sejarah guys ya di dalam perbrokeran Indonesia, karena MIFX ini adalah pionir yang pertama kali bisa melakukan trading dengan lot mikro 0,01 yang sebelumnya itu belum ada guys. Baru MIFX di bulan Mei 2022. Ini akan menjadi sejarah di Indonesia karena dia pionirnya. Untuk memulai trading juga nggak perlu dana besar guys, karena selama ini yang menjadi pertimbangan pemula untuk menggunakan broker lokal itu rata-rata mengeluh karena depositnya gede ya. Di MIFX ini bisa dengan nominal yang kecil banget, yaitu Rp500.000 saja guys. Bisa free swap, tidak ada biaya inap ya. Ada hadiah point reward dari setiap lot yang Anda trading kan, nanti bisa ditukarkan dengan logam mulia, kupon, gadget, tiket liburan atau kendaraan. Juga ada rebate-nya, yaitu $10 per lot untuk akun pro. Itu aja guys pesan mengenai broker rekomendasi. Kita langsung aja mulai ke materinya guys. Oke guys, nanti kita akan berinteraksi dengan layar untuk memperjelas apa yang saya sampaikan, tapi sebelumnya saya kasih penjelasannya terlebih dahulu ya guys ya. Jadi yang pertama, jenis konfirmasinya ini ada beberapa macam yang bisa digunakan nih guys ya. Jadi yang pertama adalah support atau resisten yang sudah dirusak guys, sudah terbreakout ya. Jadi dalam trading itu ada namanya struktur trend yang gitu-gitu aja guys ya. Ini sering banget saya sampaikan di channel ini ya. Misal ini dari sini sampai sini adalah uptrend ya. Kita tahu ini adalah uptrend ya. Strukturnya selalu begitu ya. Dia buat high, lalu koreksi sedikit, naik lebih tinggi ya. Koreksi sedikit, naik lebih tinggi ya. Selama naiknya lebih tinggi, ini adalah uptrend ya. Lalu sudut-sudut ini namanya swing ya. Nah, ini ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high ya. Kapankah waktu tren bullish ini dikatakan berakhir ya? Patokannya ada di swing low ya. Yaitu swing low yang terakhir ya, yaitu ada di sini untuk garis-garis ini ya. Nah, kalau swing low yang ini sudah terbreakout ya. Definisi breakout itu adalah candlenya itu close di bawah sini. Kalau masih running, masih naik turun belum terclose ya, bodinya harus close di bawahnya, lebih rendah daripada ini. Ini diandaikan dengan garis mendatar, harus ada candle yang close lebih rendah dari ini. Itu breakout namanya. Kalau sudah ada candle yang breakout lebih rendah daripada swing low terakhir ini, maka tren bullish ini akan segera berubah menjadi bearish ya. Itu kebiasaannya begitu. Jadi inilah salah satu konfirmasinya ya.
Ini untuk entry sell ya, menunggu bullishnya berakhir seperti ini, baru pas naik kita bisa sell. Nah, kalau untuk contoh buy-nya kebalikannya ya. Ini tadinya adalah tren bearish atau turun ya, karena karena strukturnya membentuk turun, koreksi ke atas sedikit, turun lebih jauh, koreksi ke atas sedikit, turun lebih jauh. Nah, di sini kita dapati swing terakhirnya, swing high terakhirnya. Nah, ketika swing high ini terbreakout oleh candle, maka itu adalah pertanda bahwa tren bearish ini akan segera berakhir dan digantikan oleh tren bullish. Nah, ini untuk konfirmasi ancang-ancang buy. Kalau kita punya plan ancang-ancang buy, ini konfirmasinya. Nah, ini tidak dilakukan di dalam satu time frame guys ya, tapi dilakukan dalam multi time frame. Misalkan kita dapat di H1 setup buy ya, kita dapat di H1 setup buy, turunkan ke M15, biasanya bisa ditarik begini. Nah, tapi nggak selamanya begitu ya, tergantung kita menalarkannya. Kadang bisa di time frame yang sama, kadang bisa di time frame lebih kecil. Nanti kita akan contohkan kok biar lebih jelas. Kita lanjut dulu guys ke tipe yang kedua. Untuk konfirmasi bisa menggunakan yang namanya trend line. Nah, ini tadi seperti struktur tren yang barusan saya jelasin tadi ya. Ini dari struktur tren ini ya, mana tadi gambarnya ya. Dari struktur tren ini kita bisa hubungkan garis trend line guys. Kita ambil trend line di platform trading kita ya. Caranya adalah dengan menghubungkan satu lembah ke lembah berikutnya ya, dua lembah atau dua bukit ya, dua swing ya intinya. Kalau lagi uptrend berarti swing yang bawah ini biasanya disebut juga lembah gitu. Kalau lagi downtrend itu yang dihubungkan adalah swing yang atasnya ini, atau biasa disebut dengan apa ini? Dua lembah, dua bukit ya, dua bukit atau whatever lah ya. Yang penting intinya menghubungkan dua swing ya. Kalau lagi uptrend, contohnya ini lagi uptrend, bisa hubungkan trend line-nya dari sini ke sini. Nah, kalau sudah dihubungkan barulah gambarnya kayak ini tadi guys. Nah, ini untuk contoh ancang-ancang buy lagi. Kalau gambarnya kayak gini ya, kita punya ancang-ancang buy, kita cari bisa nggak ditarik trend line di situ. Nah, tinggal ditunggu sampai trend line-nya ini di breakout. Ingat definisi breakout tadi ya, jangan sampai salah ya. Kalau harga masih running itu belum sah breakout-nya ya. Pastikan harga sudah close dan dia close lebih tinggi daripada tren ini. Kalau untuk contoh tren yang down begini ya. Nah, ketika ada breakout, tunggu harga akan retrace lagi untuk menguji trend line-nya ini. Ini kebiasaannya begitu guys ya. Ya, kebiasaan market gitu-gitu aja. Bolak-balik saya bilang ya. Setelah ada breakout ya, atau buat high atau low, nanti ada retrace baru lanjut lagi gitu. Nah, setelah breakout ini tunggu dia retrace baru buy. Ini contoh downtrend. Contoh lainnya, contoh uptrend ya tinggal dibalik aja, tinggal yaitu menghubungkan dua swing seperti ini dengan trend line ya, garis trend. Tunggu breakout ya. Di sini kan breakoutnya naik, sell. Nah, itu contoh konfirmasi yang kedua adalah trend line. Lalu kita masuk ke konfirmasi yang ketiga adalah menggunakan candle pattern ya. Banyak sekali candle pattern, tapi saya pilih yang terbaik dan paling sering bener untuk dijadikan konfirmasi, yaitu namanya candle engulfing ya. Engulfing ini secara definisi adalah dia mematikan candle sebelumnya guys. Jadi sebelumnya ada candle warna tertentu, lalu candle berikutnya ini harus mematikan ya. Contohnya kayak ginilah. Ini lagi merah ya. Pokoknya intinya candle A ini adalah candle sebelumnya ya. Sedang merah nih. Kita punya ancang-ancang buy. Tunggu candle berikutnya harus close lebih tinggi daripada openingnya si candle merah ini ya. Ingat dalam candle itu ada namanya open high low close ya, atau OHLC. Ini kalau candle merah ini dia open di ini ya, garis yang ini, datar ini. Body yang paling atasnya ini opennya, close-nya di sini ya. High-nya adalah sampai mana dia pernah membuat harga tertinggi selama dalam satu candle ini. Low-nya juga sampai mana dia pernah buat harga terendah dalam satu candle ini. Itu OHLC sekilas. Jadi intinya
openingnya di sini. Nah, candle berikutnya itu close-nya harus lebih tinggi dari opening candle ini. Yang mana ini sudah termatikan. Makanya definisinya saya definisikan tadi, candle engulfing ini adalah candle yang mematikan candle sebelumnya ya. Nah, kalau kita ancang-ancang buy lalu kita jumpa begini, ini namanya bullish engulfing ya, karena yang mematikan adalah candle bullish nih. Candle bullish mematikan candle bearish, guys. Jadi untuk ancang-ancang buy tunggu ada bullish engulfing di support atau resisten atau area yang udah kita tandai sebagai plan. Nanti di situ kita akan entry buy atau sell. Gitu juga sebaliknya ya. Ini contoh bearish engulfing, sama aja definisinya. Bedanya kalau ini candle naik itu opennya di body bawah ya, close-nya di body atas. Ini high, ini low ya. Open di sini. Kalau candle berikutnya close-nya lebih rendah daripada opennya ini, maka ini disebut bearish engulfing untuk konfirmasi entry sell. Nah, jadi tiga jenis konfirmasi ini itu harus dihubungkan dengan support resisten atau apapun lah teknik yang Anda gunakan, yang nggak harus support resisten, bisa misalkan supply and demand ya. Intinya Anda sudah punya teknik sendiri dan sudah tahu di area-area tertentu akan melakukan entry. Nah, tunggu di area itu sampai bereaksi antara tiga ini untuk jadi konfirmasi, yaitu yang pertama breakout support atau resisten, kedua breakout trendline, yang ketiga adalah adanya chart pattern engulfing tadi. Itu untuk konfirmasinya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat di chartnya, guys. Misalkan nih kita udah analisa nih, contohnya pakai BBMA ya. Di sini ada momentum, lalu kita tunggu re-entry ketika dia naik ini ya. Kita harus tunggu konfirmasi, let's say. Coba saya hilangin BBMA-nya dulu agar yang non BBMA mudah juga melihatnya ya. Nah, kita tandai misalkan di area sini ada namanya support become resistant ya. Nah, waktu itu harga di sini nih, kita tunggu peluang sell ketika dia sampai sini. Nah, yang saya bilang tadi, kita udah punya area tertentu yang akan menjadi titik entry kita. Nah, kalau sudah ketemu areanya, yaitu di sini ya, maka kita tinggal tunggu konfirmasinya ya, di garis biru ini. Waktu itu harga kan belum sampai sini, katakanlah ya. Ketika harga retrace ke atas ini, kita tunggu sampai terjadi konfirmasi baru entry. Itu yang paling selamat daripada pakai sell limit, kadang dia harganya terus naik ke atas begitu. Yang saya bilang tadi tidak harus menggunakan time frame yang sama, ini bisa kita pandai-pandai menalarkan lah ya. Biasanya untuk lebih sensitif atau melihatnya lebih jelas, itu bisa turunkan time frame. Ini GBP CHF H4 ya. Kita coba tengok di H1 ya. Nah, yang pertama, ada enggak dari tiga jenis tadi? Ada ya, yaitu pin bar. Ini contohnya ya, contohnya. Misal pas jumpanya pin bar ya, berarti kita pakai pin bar ini untuk acuan kita, konfirmasi dia akan turunnya. Jadi nggak harus tiga-tiganya memenuhi. Bukan sebuah syarat harus ada break trend line, harus ada break support resisten, harus ada pin bar. Enggak, kalau misalkan kebetulan mata Anda melihat di sini pin bar, ya udah acuannya pin bar. Ini pin barnya cantik ya. Sebelumnya di sini candle hijau ya, terus dimatikan oleh candle merah panjang. Tandanya seller di sini kuat ya. Candle hijau ini udah mati. Itu untuk konfirmasi dalam bentuk pin bar. Alhasil dia harganya turun ketika menabrak level yang udah kita tandai. Itu yang pertama. Terus kita menalarkan pakai trend line. Secara kasat mata ini terlihat seperti trend bullish ya. Trend bullish ini di time frame kecil seolah-olah dia bullishnya banyak, padahal adalah bentuk koreksi dari time frame H4 ini ya. Di sini ada impuls lalu koreksi, tapi di time frame kecil ini seperti trend bullish yang panjang. Kalau nggak percaya, misalkan di H1 Anda kurang jeli melihatnya ya, bisa tengok, turunkan lagi di M15 ya. Ini contoh
Tergantung nanti time frame-nya, tentunya menyesuaikan dengan yang biasa Anda pakai. Ya, hubungkan swing ini dengan ini ya ketika bullish. Cari trend lainnya, hubungkan begini. Nah, ada dia breakout? Ada. Ya. Di mana? Ini. Di sini, ya. Nah, kan kita udah tarik trend line, terus tunggu breakout ceritanya. Nah, pas udah breakout ini kan saya bilang tadi tidak langsung di sini karena kebiasaannya, tidak langsung sell di sini karena kebiasaannya dia nanti retrace dulu ke atas. Nah, pas koreksi ke atas ini baru kita bisa sell. Kalau yang sabar dan ada waktu nungguin, apalagi kalau di time frame yang tinggi kadang nggak sempat ya. Ini sudah terkonfirmasi kok, bisa kasih sell limit di sini atau bisa langsung sell di sini pakai lot kecil dulu, nanti pas naik baru digedein lotnya gitu. Tergantung strategi masing-masing lah. Ya, yang jelas ini sudah dicontohin dua jenis konfirmasi ya. Nah, kalau dinaikkan H1 kayak gini. Tadi kan di H1 ini nggak begitu jelas trend line-nya, trend bullishnya ini nggak begitu jelas, makanya kita turunin ke M15 tadi biar jelas, dan di sini juga pas breakout ini di H1 juga barengan breakout juga ya. Alhasil sudah terkonfirmasi baru bisa sell. Nah, stop loss-nya bisa di atasnya sini ya. Di atasnya pokoknya harga tertinggi sebelumnya ya, bisa di sini, atau kalau tertinggi sebelumnya di sini di areanya ini bisa di situ ya, tergantung kebiasaan masing-masing. Lanjut ke tipe konfirmasi yang ketiga, yaitu breakout support atau resisten. Untuk case ketika dia koreksinya berbentuk bullish, maka yang dicari adalah breakout support ya, support. Nah, lagi-lagi kalau di H4 kita bingung karena trennya tidak terlihat jelas ya. Tapi kalau kita turunkan di time frame bawahnya ini akan lebih jelas. Ya, seperti biasa sampai M15 ya. Ternyata kebetulan untuk contoh hari ini di M15 ya. Kita hapus dulu nih. Ketika dia naik ini, dia membuat swing ya, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Nah, yang jadi acuan yang kita tunggu-tunggu breakout-nya adalah swing yang terakhir, yang mana ada di sini ya, sebelum harga tertinggi ini ya. Di sini swing low terakhirnya yang menjadi support terakhir penentu kita ya. Penentu yang kita tunggu-tunggu untuk dia breakout. Tandain pakai trendline aja ya di sini ya guys ya. Lurusin trendline-nya ya. Ya, di sini kira-kira coba saya tebelin dulu. Nah, di sini swing terakhirnya yang kita tunggu-tunggu untuk breakout. Nah, kita lihat setelah itu ada candle breakout ya. Sama aja tunggu retrace ya, itu lebih baik untuk mengecilkan ke stop loss-nya. Atau yang sudah nggak tahan bisa langsung sell di sini juga nggak apa-apa, nanti pas dia koreksi. Tapi pakai lot kecil dulu, apalagi kalau breakoutnya panjang lebih rendah daripada ini ya. Breakoutnya ini ada di candle kecil ini guys ya sebenarnya, atau di candle ini ya. Yang penting di sini udah terbreakout ya, swing terakhirnya ketika momen bullish di M15 ini, maka ini sudah terkonfirmasi untuk turun, baru kita bisa sell ya. Kalau kita lihat di H1 ternyata begini gambarnya ya, karena kita turunkan tadi untuk lebih jelas melihat struktur trennya ya. Nah, intinya kalau sudah terbreakout ini sudah terkonfirmasi untuk turun, maka bisa sell. Jadi itu dia 3 jenis konfirmasi dalam trading sebelum entry ya. Lebih baik kita menunggu konfirmasi agar entry lebih aman, karena kalau terkonfirmasi itu sangat besar kemungkinannya bener ya, bener dia mau ke arah situ yang kita tuju gitu guys. Ya udah ya, saya rasa sharing hari ini cukup sekian ya. Anda sudah tahu 3 jenis konfirmasi ini. Semoga bermanfaat guys. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan notifikasi. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.